Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mendemokan mengenai Git ya. Nah, si Git ini eh, salah satu dari VCS, Version Control System. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus install terlebih dahulu Git ya. Git. Langsung saja. Di sini saya akan pakai CMD ya. Pakai CMD. Nah, di CMD-nya ya, udah tampil seperti ini. Dan kita ada di C, user, dan eh, Muhammad Iqbal Setiawan ya. Kita ke sini. Misalkan kita bikin eh, folder baru di sini. Misalkan nama foldernya desktop. Desktop. Nah, untuk masuk ke folder desktop, kita ke cd spasi desktop. Biar kita masuk ke desktop. Nah, untuk sekitar info, apakah kita udah install Git atau belum, kita bisa lihat di Git, enter, dan udah install Gitnya udah diinstal. Kemudian misalkan teman-teman, kita akan membuat satu file ya, misalkan di sini bentuknya teks, misal kasus satu. Nah, misal si kasus satu ini kita mau ditambahkan ke Git. Gimana caranya? Pertama kita inisialisasi dulu, Git init, inisialisasi. Ini udah di Git init dan udah muncul si folder dari Git. Otomatis, nah si folder ini otomatis muncul ya ketika diinisialisasi. Dan kita nggak boleh merubah-rubah si folder ini. Kemudian kita akan ingin menambahkan si kasus satu ini ke Git. Gimana caranya? Kita add aja Git add kasus 1.txt. Akan gitu. Enter, ditambahkan ya. Kita lihat di Git status untuk menampilkan status mana. Dan di Git status ini kita berada di branch master. Tidak ada commit ya. Tidak ada commit. Dan ini adalah file yang ditambahkan. Itu file kasus 1. Kemudian misalkan kita di sini mau menambahkan juga file kedua, misalkan di sini kasus 2, misalkan di sini kasus 2 ya, ditambahkan. Misalkan kita lihat di sini statusnya, Git status. Nah, ternyata statusnya itu seperti ini. On track file, Git add, tambahkan kasus 2 untuk menambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan file kasus 2 ke Git. Kasus 2
teks. Nah, kita udah ditambahkan, kita lihat ya statusnya git status. Nah, statusnya udah ada 2 ya yang ditambahkan, file kasus 1 dan file kasus 2. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengedit teks ini kasus 1, misalkan kita ingin akan edit ya. Misalkan di sini kita isinya tuh list makanan. List makanan jualan. Misalkan di sini bala-bala cireng. Ini contoh. Set misalkan. Nah, kita lihat di statusnya lagi filenya. Git status. Gimana? Git status, oh ternyata ada yang dimodifikasi, yaitu kasus 1. Yang tadi yang ini ya, ditambahkan isinya. Itu tadi list makanan jualan. Misalkan ya tadi bala-bala cireng. Yang ini cireng comro. Jadi terdetek si kasus 1 ini dimodifikasi. Kemudian bagaimana jika ingin menambahkan lagi ke Git? Kita harus tambahkan lagi Git add kasus 1. Kasus 1 dot text. Udah ya, tambahkan. Sekarang kita lihat statusnya. Git status. Nah, statusnya udah tidak ada lagi yang di modify. Jadi si kasus 1-nya udah masuk lagi ke Git. Kemudian misalkan kita mau mengcommit ya. Mengcommit si kasus ini ke Git. Maka kita Git commit min m, misalkan menambahkan kasus 1 dan 2 dan kasus 2. Itu kita coba. Nah, master commit menambahkan kasus 1 dan 2. 2 file itu ditambahkan, 4 interaction, jadi ada 4 perubahan. Ada perubahan 4 kali tadi. Nge-add kasus 1, kasus 2, terus ngemodifikasi, terus nge-add lagi kasus 1. Create mode yang kasus 2 yang ini. Kemudian misalkan kita mau di sini tambahkan lagi, misalkan kita diedit lagi di sini yang kasus 2, misalkan list nama barang meja kursi rak buku. Nah, misalkan itu kita modifikasi kasus 2 dan lihat apa yang terjadi di sini di git statusnya. Git status, kita cek, oh ternyata
si kasus 2 ini dimodifikasi. Kita harus tambahkan lagi add file ke Git. Kita harus tambahkan lagi biar si kasus 2 ini masuk ke si komitan si Git-nya. Kita tambahkan lagi git add kasus 2. Next. Udah ditambahkan, kita lihat statusnya. Git status. Ternyata ini statusnya yang tadi si kasus 2 yang dimodifikasi, statusnya sekarang udah ditambahkan ke Git. Kemudian apa lagi? Kemudian misalkan kita mau menghapus, misalkan mau hapus kasus 1 dari Git ya. Kita coba git rm, git remove, min change gitu. Bentar, salah nih. Git remove. Remove. Lupa lagi ini. Git rm remove file from the word tree index rm kita coba git rm ini kasus 1 teks. Oh ternyata error, bukan jumlahnya, bukan option. Git rm min change. Salah. Misalkan kasus 1.text. Yes. Udah kan di sini tuh udah. Kasus 1 di remove. Kita lihat status. Nah, statusnya kasus 1 udah di delete. Kasus 1 di delete. Kasus si file kasus 2 itu tadi dimodif ya. Nah, kasus 1. Untrack file, just git add file untuk menambahkan kasus ini, kasus 1. Nah, ya di remove, di delete. Kemudian kita misalkan mau ditambahkan lagi add kasus 1 teks. Udah ditambahkan lagi, gimana statusnya? Status ya ditambahkan once bench jadi complete ya, kasus 2 dimodifikasi. Kita tambahkan lagi kasus
git status terus gue dimodif ya. Udah, misalkan kita mau commit misalkan git commit lagi misalkan karena di sini udah di modif sama di delete terus ditambahkan lagi, otomatis dia harus commit ulang min m misalkan tadi tuh menambahkan lagi kasus 1 dan mengedit dan modifikasi kasus 2 itu setelah di commit menambahkan lagi kasus 1 dan memodif kasus 2. Nah udah, satu file change ditambahkan 4 perubahan insertion. Udah, misalkan kita mau lihat nih git log perubahan apa yang terjadi. Nah, di git log ini kita bisa lihat perubahan yang terjadi dari awal ya. Commit, master. Nah, yang pertama menambahkan lagi kasus 1 dan memodifikasi kasus 2. Ini yang kedua. Nah, yang pertama ini komitan yang pertama menambahkan kasus 1 dan kasus 2. Komitan yang pertama. Nah, ini komitan yang kedua menambahkan lagi kasus 1 dan memodifikasi kasus 2. Kemudian misalkan kita mau menambahkan lagi, misalkan di sini kita tambahkan lagi file ya, kasus 3. Kasus 3. Kita lihat di sini git status. Di statusnya di sini, oh ada kasus 3 nih yang belum ditambahkan. Nothing add belum ditambahkan. Dan segera commit. Kita tambahkan dulu kasus 3. Add kasus 3 text. Nah, udah ditambahkan, kita lihat statusnya git status. Terus kita lihat statusnya. Nah, new file kasus 3. Kasus 3 nih. File baru kasus 3. Kita mau commit lagi misalkan kasus 3 ini. Kita commit lagi git m. Jadi itu menambahkan kasus 3. Nah, udah. Satu file ditambahkan, tidak ada perubahan. Satu file ditambahkan, misalnya git log untuk melihat aktivitas kita. Nah, ini. Yang pertama tadi komitan yang pertama menambahkan kasus 1 dan kasus 2 ya. Yang tadi di atas. Kemudian menambahkan lagi kasus 1 dan memodifikasi kasus 2. Ini komitan yang kedua. Nah, komitan yang ketiga yang ini menambahkan kasus 3, yang ini menambahkan kasus 3 ada di log.
Kemudian misalkan kita modifikasi kasus 3. Misalkan list minuman. Sirup marjan. Misalkan jus mangga, teh manis, teh manis, teh manis, teh manis. Misalkan udah ya di modifikasi kasus 3, kita lihat statusnya. Status. Nah, ini kasus 3 dimodifikasi. Modifikasi. Karena tadi kita ditambahkan isinya. Kita mau nambahin lagi kasus 3. Kita add lagi. Add kasus 3. Teks. Di add, kita klik status. Statusnya apa? Status. Kita lihat statusnya. Nah, statusnya. Kalau tadi sebelum di add, si ininya merah. Karena belum di add ke gitnya. Kalau udah di add, ininya udah langsung hijau. Nah, udah di add dan statusnya kasus 3 dimodifikasi. Kemudian misalkan mau mengkomit lagi. Misalkan komit. Jadi itu memodifikasi kasus 3. Satu file ditambahkan modifikasi kasus 3. 4 perubahan. Lihat aktivitas sebelumnya, get log. Dan ini aktivitas sebelumnya. Yang pertama, yang tadi ini komentar yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini, yang keempat ini memodifikasi kasus 3. Nah, kemudian ada perintah git branch, git branch. Git branch. Ini git branch. Git branch untuk melakukan switch terhadap git. Nah, jadi kita tuh, jadi nanti ada di sini git. Oke. Nah, jadi si ininya berubah jadi headmaster. Kalau di git branch headmaster melakukan switch. Mungkin itu ya teman-teman mengenai git, sedikit mengenai git tentang add file, terus modifikasi, terus commit, dan juga sedikit branch untuk melakukan switch. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.